Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Jannatul Marwanda dengan NIM 2211024 kelas Informatika A. Di sini saya akan membuat video presentasi terkait tugas mata kuliah Sistem Data Terdistribusi. Kontrol transaksi konkuren. Untuk latar belakangnya itu, sistem basis data terdistribusi mendukung layanan penting seperti perbankan, e-commerce, dan cloud computing. Transaksi dilakukan secara bersamaan oleh ribuan pengguna dari lokasi yang berbeda. Eksekusi paralel atau konkuren menimbulkan potensi konflik ketika data yang sama diakses atau dimodifikasi secara bersamaan. Oleh karena itu, diperlukan kontrol transaksi konkuren untuk menjaga keakuratan dan integritas data. Adapun tujuan dari kontrol konkuren ini adalah menjamin isolasi transaksi agar tidak saling memengaruhi, kemudian menjaga konsistensi data meskipun transaksi berjalan bersamaan. Yang ketiga, mencapai serializability. Hasil transaksi konkuren sama seperti transaksi yang dijalankan satu persatu. Dan yang terakhir, mencegah anomali seperti dirty read, loss update, dan phantom read. Untuk deskripsi umum, kontrol transaksi konkuren itu merupakan mekanisme mengelola banyak transaksi paralel tanpa konflik. Kemudian menjadi krusial dalam sistem basis data terdistribusi di mana transaksi berjalan di banyak node secara geografis. Kemudian membutuhkan protokol dan algoritma untuk menjamin eksekusi aman dan terisolasi. Untuk masalah umum eksekusi konkuren ini, dalam sistem basis data yang bersifat terdistribusi, eksekusi transaksi secara bersamaan atau konkuren merupakan hal yang umum terjadi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Harding dan rekan-rekannya 2017, sistem basis data modern dengan arsitektur terdistribusi mengalami kesulitan dalam mempertahankan skalabilitas, terutama saat transaksi harus mengakses data yang terbesar yang tersebar di berbagai partisi atau server. Kemudian untuk metode kontrol konkurennya memiliki 4 teknik utama yang umum digunakan, yaitu mekanisme penguncian atau locking. Yang kedua, penjadwalan berdasarkan urutan waktu atau time step ordering. Yang ketiga, optimistic concurrency control atau OCC. Yang keempat, multiversion concurrency control atau MVCC. Untuk perbandingan metodenya, MVCC cocok untuk beban kerja banyak baca atau read heavy. Untuk OCC efektif jika konflik transaksi jarang. Untuk 2PL menjaga konsistensi dengan mekanisme kunci. Terakhir ada Kelvin Protocol, performa tinggi untuk high contention tapi kurang fleksibel. Untuk deadlock dan penanganannya. Deadlock merupakan situasi di mana dua atau lebih transaksi saling menunggu akses terhadap sumber daya yang dikunci oleh transaksi lainnya, sehingga tidak ada transaksi yang dapat melanjutkan prosesnya. Nah, untuk penanganannya itu ada 3 cara, yaitu CC atau Cooperative Concurrency Control, yaitu prediktif dan kolaboratif. Kemudian no wait atau batalkan transaksi jika tidak dapat dikunci. Yang ketiga, wait die. Transaksi lebih tua menunggu, sedangkan yang lebih mudah dibatalkan. Untuk contoh kasusnya itu, di sini saya mengambil sistem e-commerce. Yang pertama, sistem e-commerce dengan 3 node, ada inventaris, pesanan, dan pembayaran. Untuk masalah muncul saat banyak pengguna memperbarui data produk secara bersamaan. Untuk solusinya itu rigorous 2PL dan one wide protocol. Nah, untuk hasilnya itu data konsisten, kemudian deadlock-nya berkurang, dan rollback minimal. Nah, untuk tantangan implementasi ada 3, yaitu skalabilitas dan latensi, yaitu saat node bertambah, sistem harus tetap responsif. Yang kedua, overheat komunikasi, yang dimana sinkronisasi antar node bisa jadi beban jaringan. Yang ketiga, konflik penjadwalan transaksi, yaitu makin banyak transaksi, berarti makin besar potensi terjadinya konflik. Terakhir, untuk kesimpulan, kontrol transaksi konkuren memastikan data tetap konsisten dan aman dalam eksekusi paralel.
Berbagai metode digunakan tergantung kebutuhan sistem. Yang ketiga, penanganan deadlock dan adaptasi ke sistem cloud IoT jadi tantangan utama. Yang keempat, studi kasus menunjukkan efektivitas protokol kontrol konkuren dalam skenario nyata. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.